Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo merespons keluhan masyarakat tentang harga tiket pesawat yang mahal di Indonesia. Dalam rapat di Istana Negara, Presiden meminta dua menterinya untuk mencari solusi masalah tiket yang harganya selangit. Presiden membenarkan perintah langsung ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara. Kenaikan harga tiket pesawat selama ini disebut karena tingginya harga aftur internasional, sehingga maskapai menaikkan harga tiket pesawat untuk tetap beroperasi. Namun masyarakat merasa kenaikan harga tiket pesawat terlalu tinggi saat ini. Merespon perintah Presiden Jokowi, Budi Karya Sumadi berencana mencari solusi dengan menggandeng pemerintah daerah untuk ikut memberikan bantuan, salah satunya dengan mensubsidi. Lapangan yang saya dengar juga keluhan, Pak, harga tiket pesawat Pak tinggi. Udah langsung saya reaksi, Pak Menteri Perhubungan, saya perintah segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN juga saya sampaikan, segera tambah pesawatnya, agar harga bisa kembali pada keadaan normal. Meskipun itu tidak mudah karena harga aftur internasional juga tinggi. Sekali lagi, ini dunia berada pada keadaan yang tidak normal. Sehingga harus bekerja makro, mikro, dan detail. Angka-angkanya harus tahu, provinsi harus tahu. Sementara itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku sudah melakukan sejumlah upaya guna menekan harga tiket pesawat. Ya, salah satunya dengan mengundang sejumlah kepala daerah dan perusahaan penerbangan untuk membahas tantangan serta kendala yang selama ini terjadi di lapangan. Dalam kerjasama antar daerah, selain masalah keterjangkauan harga, ketersediaan barang dengan distribusinya yang perlu diperkuat. Nah, oleh karena itu dalam distribusi yang diperkuat, Bapak meminta kepada Menteri Perhubungan untuk juga menyelesaikan masalah perhubungan antar penerbangan antar wilayah, termasuk restrukturisasi Garuda ke Menteri BUMN. Agar jumlah pesawat dan untuk kargonya bisa naik. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN untuk menurunkan harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat naik salah satunya disebabkan masih tingginya harga aftur internasional. Berikut kita simak liputan selengkapnya oleh Marcelina Tumondo dan juru kamera Syahdam dari Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam beberapa pekan terakhir, harga tiket pesawat udara dikeluhkan karena melambung tinggi. Bahkan keluhan ini juga sudah direspon oleh Presiden Joko Widodo yang meminta dua menterinya, Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN, agar segera mengeluarkan strategi untuk bisa menstabilkan harga tiket pesawat udara. Hal ini disebabkan adanya harga aftur internasional yang masih terbilang tinggi. Dari periode Januari sampai Juni 2022, harga aftur tercatat naik 55,3% dibandingkan periode sebelumnya. Harga aftur sendiri sudah berkontribusi sebesar 60% pada harga tiket pesawat, sehingga menyebabkan harga tiket pesawat sampai saat ini masih tinggi. Kemudian Kementerian Perhubungan juga mencatat bahwa terjadi inefisiensi dari operasional pesawat udara, terutama di beberapa destinasi yang tidak begitu banyak peminatnya, sehingga menyebabkan okupansi atau keterisian pesawat ini kurang dari 50% untuk di beberapa daerah. Sehingga dari kondisi ini kemudian Kementerian Perhubungan pada 4 Agustus 2022 lalu telah menerapkan adanya keputusan Menteri nomor 142 tahun 2022 yang memberikan izin bagi maskapai penerbangan untuk meningkatkan atau menaikkan harga tiket mereka sebesar maksimal 15% dari tarif batas atas untuk pesawat jet serta maksimal 25% untuk pesawat jenis propeller atau baling-baling.
Dengan adanya kebijakan ini tentunya dari beberapa maskapai juga turut menaikkan harga tiket mereka yang direspon dengan adanya keluhan dari masyarakat. Sejauh ini sudah ada beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah seperti misalnya berkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan subsidi bagi industri penerbangan. Melansir pernyataan dari juru bicara Kementerian Perhubungan bahwa sejauh ini respon dari pemerintah daerah cukup positif untuk bisa memberikan subsidi bagi penerbangan. Kemudian Kementerian Perhubungan juga telah menggratiskan biaya parkir bagi pesawat udara di bandar udara yang dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan. Tidak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga telah meminta agar Kementerian Keuangan dapat memberikan relaksasi bagi pajak pertambahan nilai atau PPN untuk tarif tiket pesawat dan juga harga aftur. Dari sisi Kementerian BUMN, pernyataan terakhir dari Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut bahwa tengah menantikan agar penyertaan modal negara atau biaya PMN sebesar 7,5 triliun rupiah bagi maskapai Garuda Indonesia ini bisa segera cair. Hal ini agar Garuda Indonesia dapat ditambah jumlah armadanya untuk kemudian berdampak pada biaya operasi yang dapat ditekan dan juga bisa menurunkan harga tiket pesawat sejauh ini. Kita masih menantikan seperti apa penerapan dari berbagai strategi yang telah ditempuh atau tengah ditempuh oleh pemerintah sampai saat ini. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Marcelina Tumundo, Syadam Arahman, Metro TV. Nah pemirsa, lalu apa yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan dan juga pihak maskapai penerbangan guna merealisasikan perintah Presiden Jokowi dalam mengatasi harga tiket pesawat yang semakin mahal? Kita akan langsung diskusikan bersama ya dengan pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi atau Instran, Dharma Ningtyas. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Dharma, apa kabar? Selamat pagi Adi dan Maria, alhamdulillah sehat-sehat. Baik, salam sehat selalu. Mas Dharma, langsung saja terkait dengan pernyataan Pak Jokowi sebelumnya bahwa sudah menginstruksikan menterinya untuk menurunkan harga tiket pesawat. Walaupun tadi Pak Jokowi sempat memberikan statement langsung, memang tidak mudah karena harga aftur internasional sudah melambung tinggi. Apa strategi dari menteri yang bisa dilakukan untuk menurunkan harga pesawat di tengah tingginya harga aftur internasional? Ya, saya kira banyak variabel yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga tiket pesawat gitu ya. Sebagai industri transportasi seperti industri transportasi lainnya, industri penerbangan itu dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh banyak variabel ya gitu. Kalau di dalam pesawat kan dalam industri penerbangan kan ada yang namanya parking fee ya atau tempat parkir pesawat, lalu ada landing fee, ada airnav, ada passengers service charge gitu atau airport tax itu. Nah, itu kan sangat berpengaruh terhadap harga tiket. Belum lagi yang paling mendasar soal afturnya. Nah, kontribusi aftur terhadap harga itu berapa persen, saya kira itu yang mungkin bisa telisik oleh Kemenhub, karena kan ada beberapa pendapat. Kalau kita dengar dari jurnalis Metro tadi kan 60%, tapi ada juga yang berpendapat 30%, ada yang berpendapat lain 40%. Nah ini bisa dicek, mungkin Kementerian Perhubungan bisa mengetahui secara pasti berapa kontribusi harga aftur atau aftur terhadap biaya operasional gitu. Dan tentu saja yang terakhir yang dulu-dulu tidak ada adalah soal PPN 11%. Nah ini semua sebetulnya ada di domainnya regulator, dalam hal ini ya pemerintah. Nah kalau ditanya apa strateginya ya tinggal mengatasi semua yang ada di dalam persoalan yang ada di domainnya di pemerintah. Kalau tadi dikatakan ya misalkan biaya parkirnya gratis katakanlah, nah pertanyaannya adalah siapa yang harus menutup biaya operasional bagi Angkasa Pura kalau misalkan biaya parkirnya itu gratis, karena kan Angkasa Pura juga untuk bisa memberikan fasilitas layanan bagi pesawat-pesawat yang menaik turunkan penumpang butuh biaya. Jadi jangan sampai
menyelamatkan tiket pesawatnya, menurunkan tiket pesawatnya, Baik. tetapi pihak operasional dari Angkasa Pura mengalami kerugian ini juga jangan sampai. Nah, kalau menurut kami sih sebetulnya kan Pak Jokowi sendiri sudah Ya, mengatakan bahwa kondisinya sekarang sedang tidak stabil. Itu kondisi global ya, bukan hanya kondisi betul. Indonesia. Jadi untuk sementara ya menurut saya kita hadapi dulu sekaligus kita lihat bagaimana perkembangan harga aftur ke depan. Baik. Kalau memang harga Mas aftur ke Dharma, depan tapi kalau bisa kita berbicara mengenai penyebab gitu ya, tadi hal-hal yang Anda katakan, misalnya landing fee atau biaya parkir, apalagi harga after internasional, itu sebenarnya selalu menjadi dalih begitu ya, harga tiket melambung tinggi, yang sebelumnya juga ya, dalihnya adalah harga after internasional yang tinggi. Nah, sebenarnya itu kan hal-hal yang memang biaya-biaya yang harus dibayarkan keseharian dalam industri pesawat terbang. Jadi di mana sebenarnya masalahnya menurut Anda? ya, tapi kalau misalkan dulu afturnya misalkan di bawah 10.000, lalu kemarin sempat naik menjadi 18.000, kan naiknya hampir 100%. Mau tidak mau kan berkontribusi terhadap kenaikan tiket gitu. Nah, karena itu sebetulnya itu tadi yang saya eh, tawarkan adalah saya kira eh, kementerian ini domainnya Kementerian Perhubungan bisa mengecek betul berapa sih sebetulnya kontribusi harga aftur terhadap harga tiket gitu loh. Atau kalau misalnya 30%, berarti kan probabilitas untuk diturunkan masih memungkinkan. Tapi kalau Baik. misalnya seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Metro sampai 60%, nah, tentu sangat sulit gitu. Nah, jadi memastikan berapa persen komponen dari harga aftur terhadap komponen tiket itu saya kira menjadi sangat penting gitu. Nah, Nah, apa yang yang bisa dilakukan eh, pemerintah mungkin Mas Dharma untuk bisa ini juga ini membuat bisa harga dilakukan aftur oleh itu terkesan tidak mengganggu ya? Karena kan memang kalau kita ya, berbicara mengenai maskapai di Indonesia saja BUMN-nya ini baru satu, itu Garuda Indonesia, dan kita tahu juga terlilit hutang yang cukup banyak begitu sebelumnya. Jadi mungkin apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, Mas? ya, satu tadi sebetulnya langkahnya sudah bagus. Kalau misalkan memberikan penyertaan modal negara ya, karena nggak ada cara lain. Kalau misalnya soal harga afturnya fluktuatif, lalu soal eh, landing fee-nya juga misalnya mungkin yang bisa dibenahi adalah yang bisa dibebaskan katakanlah landing fee sama parking fee, tetapi konsekuensinya negara harus memberikan subsidi gitu loh. Nah, Ya, iya. kalau tadi sudah memberikan penyertaan modal negara, ya mungkin itu langkah baik. Karena itu berarti bisa membebaskan industri maskapai terhadap tanggungan-tanggungan biaya yang saya sebutkan itu. Kalau tidak, tentu ada yang akan dirugikan gitu. Jadi Baik. eh, yang bisa dilakukan pemerintah ya saya kira memberikan subsidi dalam arti melalui penyertaan modal negara tadi. Karena Baik. industri penerbangan itu yang tidak boleh ditawar adalah soal aspek keselamatan gitu. Jadi jangan sampai dipaksa turun lalu ada hal yang dikorbankan yaitu soal keselamatannya gitu. Nah, cuma mungkin ini sebagai masukan saja ya. Sebetulnya kalau kita cek gitu ya, 70% penumpang eh, pesawat kita ini kan sebetulnya atas biaya dinas, baik itu oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta maupun juga private sector gitu ya, yang pribadi atau mungkin juga yang rekreasi dan sebagainya masih di bawah sekitar 12% lah. Nah, artinya apa ya, kalau ini atas biaya dinas sebetulnya dan memang de facto-nya agak susah diturunkan untuk saat ini, ya jangan Ya. dipaksain gitu. Toh yang Ya. paling penting pemerintah memberikan tawaran-tawaran lain untuk bertransportasi. Nah, kalau di Baik. Jawa kan relatif
banyak orang yang mengalihkan perjalanannya dengan menggunakan kereta api maupun mobil. Nah, sekarang yang Tawaran-tawaran perlu lain itu ya, dipikirkan oleh sebenarnya apa pemerintah yang bisa digali adalah dari yang tawaran-tawaran lain itu? Iya, baik Mas Dharma, tadi salah satu yang indikator yang sempat Anda sebutkan adalah terkait dengan landing fee yang cukup mahal begitu. Nah, di sini kan kalau kita lihat datanya ada beberapa bandara yang dikelola oleh Kemenhub, ini landing fee-nya sudah digratiskan. Namun 60% lebih bahkan ada bandara yang sejauh ini dikelola oleh BUMN, dalam hal ini Angkasa Pura. Nah, apakah ini bisa dilakukan mungkin subsidi silangkah untuk meminimalisir angka tiket pesawat ini agar tidak selangit? bisa, tapi sekali lagi juga harus dijaga keseimbangan antara bisnis industrinya itu sendiri dengan pengelola bandaranya gitu. Jangan sampai tiketnya diturunin tetapi mengorbankan kualitas layanan di bandara gitulah. Karena sekali lagi karena ini memang problemnya terkait dengan kondisi global, ya tidak ada jalan lain kecuali negara harus hadir. Nah, dalam bentuk apa hadirnya negara? Saya sudah bilang dan juga sudah dilaporkan oleh jurnalis Metro bahwa negara memberikan PMN, penyertaan modal negara. Nah, itu saya kira solusi yang paling memungkinkan gitu. Karena kalau misalnya mau memaksa harga aftur turun kan nggak mungkin gitu. Itu tampaknya berada di kendali pasar gitu. Nah, sekarang yang berada dalam kendali pemerintah itu kan sebetulnya menurut saya ya itu ada 3 parking fee, landing fee, dan airnav atau pemanduan pesawat. Ini kan Baik, artinya bisa kalau siasat diatasi oleh apapun harus bisa tetap memperhatikan. berada domainnya pemerintah ya. Artinya siasat apapun harus tetap memperhatikan aspek keselamatan begitu ya Mas Dharma ya. Baik, Mas Dharma kita tahan sejenak. Keselamatan nggak boleh ditawar. Iya, itu yang paling Jadi, penting. itu yang paling kebijakan penting ya. apapun boleh diambil, tetapi aspek keselamatan tidak boleh ditawar. Iya betul, baik kita tahan sejenak Mas Dharma dan juga kita mengajak pemirsa yang ada di rumah saat ini bagi Anda yang ingin bertanya dan juga berdiskusi langsung dengan Mas Dharma Ningtyas dapat menghubungi kami di line interaktif di 0215839900. Iya, kembali lagi nih mungkin Mas Dharma sambil kita menunggu penelpon begitu ya. Tanggapan Mas Dharma sendiri. Karena memang maskapai di Indonesia yang BUMN ini hanya 1 begitu saat ini. Nah, kalau memang tidak ada pesaing juga, itu juga sempat dikatakan bahwa itu juga akan mempengaruhi harga tiket karena selama ini dikendalikan oleh swasta. Nah, tanggapan Anda bagaimana Mas Dharma? Ya, sebetulnya itu juga yang menjadi faktor utama. Jadi kalau dalam bertransportasi, artinya harga tiket itu kan sangat dipengaruhi oleh supply dan demand, gitu ya. Kalau demand-nya tinggi, supply-nya terbatas, otomatis harga bisa dipermainkan. Tetapi kalau supply-nya banyak, meskipun demand-nya banyak, kan harga akan menjadi kompetitif. Kita kan pernah mengalami masa-masa di mana tiket pesawat murah karena pada saat itu yaitu awal-awal 2000 sampai 2012-an lah ya. Karena pada saat itu jumlah pesawat atau industri penerbangan itu banyak gitu. Sehingga masing-masing industri maskapai ini menawarkan solusi tarif yang kompetitif. Tetapi dengan tidak adanya atau minimnya industri maskapai, ya secara otomatis harga itu menjadi kendali sepenuhnya di maskapai-maskapai tertentu gitu. Nah, itu sebabnya saya juga mendorong gimana pemerintah ini harus menyelamatkan industri pesawat nasional, yaitu pesawat Garuda, tetapi juga tidak boleh membiarkan berkeliaran orang-orang yang membuat maskapai Mas Dharma Garuda ini bangkrut gitu loh. Baik, Mas Dharma kita tahan sejenak Mas harus Dharma. dilakukan, tapi Ya, kita tahan sejenak, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dan berikut kita akan saksikan konferensi pers yang akan disampaikan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Bismillahirrahmanirrahim.